memang segala hal yang terjadi itu sebenarnya ada penyebabnya gitu ya. Kita tidak boleh terlepas dari itu sebenarnya. Mbak Ana, kalau yang di kelas tadi itu kelas apa? Yang kumpulan apa anak-anak yang juga jadi korban itu kebanyakan cewek? Iya, ya 100% cewek karena 100% cewek ya. Biasanya saya dampinginya cewek sih Mbak ya. gitu. Kalau cowok masih belum? Kalau cowok ini media support group untuk anak-anak yang jadi pelaku ini apa itu kan belum ada Mbak gitu. Kalau selama ini memang kalau WCC concern ke korban juga pelaku kan konflik interest ya nggak mungkin karena kami harus ada keberpihakan pada korban seperti itu. Dan itu memang penting pelaku diedukasi untuk dididik untuk nggak melakukan kekerasan seksual. Jadi kalau tadi pendampingan dari WCC itu pada korban, kemudian pada saksi dan pada pelaku tidak ya? Tidak, pelaku tidak gitu. Harusnya kalau misalnya ada lembaga yang concern mendampingi korban, harusnya dia nggak mendampingi pelaku juga kan. Harusnya ada memang kayak karena bentuk trauma healingnya beda Mbak. Iya kan? Kalau korban kan ada sisi-sisi mungkin terkait materi apa yang akhirnya dia bisa survive jadi survivor. Kalau pelaku kan beda lagi edukasinya, mengajarkan bagaimana dia itu bisa menghargai perempuan, tidak melakukan kekerasan kayak gitu, tidak memperdaya, tidak bujuk rayu dan lain-lain. Itu kan ada terapis tersendiri yang nggak bisa disamakan dengan korban kayak gitu. Itu sih. Kalau di WCC sendiri selama ini sedari mulai dulu mungkin ya sampai sekarang ini ada tidak kasus yang sepertinya kok tidak terselesaikan gitu Mbak? Kok tidak terselesaikan? Masih banyak sih Mbak. Iya. Masih banyak sih. Susah untuk dicari jalan keluar gitu. Iya. Mungkin kalau misalnya pada kasus-kasus yang kita tahu bahwasanya hukum positif kita itu hukum acara maupun hukum pidana KUHP itu sekarang itu berorientasi pada hak-hak terdakwa sih daripada hak korbannya gitu ya. Kalau misalnya dia itu adalah korban dan pelakunya itu secara status sosial itu punya kedudukan di masyarakat, katakanlah tokoh agama. Itu yang jadi kendala ya mana? Dan itu kemudian akhirnya resisten kan Mbak gitu kan. Tidak mudah bagi korban. Akhirnya korban dipaksa untuk kalau kamu korban apa buktinya gitu. Kalau kamu korban kamu harus mau melalui proses pemeriksaan yang berkali-kali lebih berat daripada meriksa pelaku kayak gitu. Kamu harus menjalani visum, kamu harus memberi keterangan bahkan mungkin dengan penyidik yang itu bisa berganti-ganti seperti itu. Itu beratnya jadi korban sehingga memang kita butuh adanya reformasi hukum yang lebih berorientasi pada dampak korban gitu yang sampai dengan saat ini dilakukan oleh kawan-kawan adalah mengkampanyekan segera disahkannya rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual itu yang sekarang secara judul sudah ganti menjadi rancangan undang-undang tidak pidana kekerasan seksual kayak gitu yang secara substansi harapannya Badan Legislasi Nasional itu bisa merumuskan suatu kebijakan yang bisa menjawab kebutuhan kekerasan seksual di lapangan. Kita tahu bahwasanya di hukum positif kita itu cuma mengenal dua istilah loh, ada perkosaan sama pencabulan gitu kan. Sementara bentuk kekerasan yang lain itu mungkin belum terfasilitasi penegakan hukumnya. Gitu. Misalnya seperti perkawinan paksa. Itu pada beberapa praktek banyak terjadi Mbak di daerah kabupaten kota kayak gitu di wilayah-wilayah Indonesia Timur bahkan mungkin praktek itu juga banyak gitu kan termasuk kasus-kasus pelecehan seksual yang itu mungkin belum ada payung hukum yang itu bisa itu tidak masuk ke pencabulan itu mana? Yang pelecehan seksual itu. Pelecehan seksual itu kan bisa secara fisik dan verbal ya Mbak ya, termasuk mungkin kekerasan berbasis cyber yang juga banyak terjadi di masyarakat. Nah ini payung hukumnya seperti apa itu kan juga kita masih ada kekosongan hukum dan masih belum terfasilitasi melalui hukum positif kita. Nah itu mungkin jadi satu
energi untuk kita bisa melakukan advokasi kebijakan biar bisa menaungi korban-korban seperti itu. Ya. Mudah-mudahan, amin, mudah-mudahan. Ini teman-teman di WCC juga ada, kita tergabung di tim substansi di Forum Pengadah Layanan ya, dan kami sampai dengan saat ini masih terus mengawal pembahasan RUU KS tersebut di Balek. Dan rencananya nanti November itu sudah ada pembahasan lagi, dan harapannya memang kita kawal terus Mbak bersama teman-teman di jaringan gitu. Itu jadi satu poin. Dan termasuk di Tebuireng dulu kayaknya pernah deh ngadain seminar nasional yang membahas terkait RUU penghapusan kekerasan seksual. Dulu waktu itu saya menghadirkan Pak Mahfud MD juga gitu kan. Di pondok ya. Kayak gitu. Tapi yang membuat saya agak kecewa, dinamika forum itu kok lebih banyak menolak gitu kan. Gitu. Iya benar kayak gitu. Karena dominasi pesertanya. Iya bisa jadi kayak gitu. Dan padahal kami memang hadir di situ adalah untuk mewarnai forum agar punya perspektif korban, punya perspektif bahwa kasus kekerasan seksual itu darurat loh di Jombang gitu kan. Orang mengenal Jombang itu kan sebagai kota santri, setiap penjurunya ada pondok pesantren. Tapi ternyata kabupaten lain bahkan di tingkat nasional memandang Jombang itu pesantren itu ruang yang belum aman bagi perempuan, Mbak, gitu kan. Aduh. Perlu nih mekanisme bagaimana ketika kasus kekerasan terjadi di pesantren itu mekanisme pengaduannya seperti apa, kayak gitu kan. Termasuk yang kemarin rame itu kan nggak hanya pesantren di pelosok tapi juga di Ngoroh. Itu ada perlakuan yang beda ketika dalam penanganannya. Kalau yang kasus Ngoroh dari kementerian ramai-ramai datang melakukan pemantauan, melakukan pemulihan. Berbeda halnya dengan kasus pelosok. Itu kan menunjukkan bahwa secara strata sosial, kenapa sih kalau yang pelakunya itu memang secara status sosialnya tinggi di masyarakat kok orang pada diem? Itu bahkan OPD terkait kabupaten itu juga nggak yang kemudian bisa respon cepat. Kalau yang pelakunya itu basicnya orang desa, walaupun dia kiai ya, orang desa dilabeli kiai gitu, proses hukumnya menjadi cepat banget gitu. Itu kan satu bentuk diskriminatif, Mbak, terhadap korban kayak gitu sih. Tapi masyarakat ini memang karena mungkin terlalu banyak dikecewakan gitu, Pak. Saya yakin Mbak Ana ngomongnya sambil agak-agak gemes gitu ya. Sebenarnya nggak hanya Mbak Ana yang gemes, tapi kita semua sebenarnya juga gemes. Aku mewakili gitu. Korban aja sih, Mbak, mewakili apa yang dirasakan korban kayak gitu. Iya, tapi ya itulah, mungkin karena masyarakat terlalu banyak kecewa, akhirnya ya sudahlah gitu. Tapi ya kalau bisa jangan begitu gitu ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya akan bisa ada pasal yang kemudian direalisasikan gitu ya Mbak Ana ya. Iya, bisa secara dan komprehensif hukumnya. Lah bisa menjawab perlindungan. Artinya perlindungannya di sini itu semua aspek sih. Ada aspek psikologisnya maupun penegakan hukumnya itu seperti apa gitu. Nah, ketika misalnya di pelosok kasusnya akhirnya diambil alih sama Polda Jatim itu kan juga karena dirasa bahwasanya menimbulkan resistensi kalau di proses di Jombang, ya kan? Yang sempat ramai kan waktu kita demonstrasi mendesak segera penetapan tersangka, kemudian ada drama yang ditangkap kemudian lepas. Nah itu kan menunjukkan bahwasanya sebenarnya itu bagaimana sih kinerja profesional dari kepolisian. Makanya kita nggak kaget ketika misalnya terjadi di kawan-kawan kita di Luwu Timur itu yang ada rekan media yang sampai dibanting gitu kan. Terus kasus incest, korbannya 3 yang akhirnya sampai di SP3, akhirnya mengundang keprihatinan masyarakat dan menciptakan tagar kampanye percuma lapor polisi. Nah itu kan kemudian menunjukkan bahwa masyarakat kita itu sedang meragukan kredibilitas kinerja kepolisian gitu kan. Dan apa nih yang mungkin harus jadi koreksi, refleksi dari internal Polri sendiri misalnya dalam persoalan-persoalan yang itu jadi atensi publik. Termasuk di Radar beberapa hari terakhir itu kan terus memberitakan oknum perawat yang jadi pelaku gitu, yang menjadi pelaku kekerasan, yang dia memperdaya anak untuk minum pil sehingga dia mengalami aborsi.
di aborsi yang diperdaya kayak gitu loh Mbak. Dia menggugurkan kandungannya karena diperdaya untuk minum pil. Nah ini kemudian ketika diberitakan di media bahwasanya pelaku setelah penangguhan penahanan tiba-tiba kok lost kontak, yang harusnya berkas itu sudah harus disidangkan, tapi polisi itu nggak bisa menyerahkan tersangka ke kejaksaan. Nah ini kemudian di-up terus kan sama teman-teman di media. Itu menunjukkan loh gimana kinerja kepolisian. Kasus itu sudah si pelaku ini sudah wajib lapor, tapi pas udah mau penyerahan kok dibilang DPO, kok dibilang hilang jejak gitu. Ini kan dampaknya korban itu kan setiap saat dia baca media massa yang diberitakan kasusnya kayak gitu, itu kan dampak psikologisnya luar biasa Mbak ke korban gitu. Itu yang dia ya namanya anak ya, disuruh minum pil itu diperdaya itu dia mau aja. Termasuk yang kasus aborsi di Sumobito itu, yang setelah kejadian itu dia membuang bayinya, itu kan si anak ini kan nggak tahu konsekuensinya apa, bahkan dia nggak dapat diperiksakan secara medis, enggak Mbak kayak gitu. Dan akhirnya terungkap kasus persetubuhan anak di bawah umur. Pelakunya sebenarnya anak juga, korbannya anak di gitu bawah kan. 18. Di bawah 18 dan temennya mungkin ya. Gimana? Temennya itu mungkin ya. Relasinya pernah pacar begitu kan, pernah pacaran ya, pacaran dalam konotasinya anak-anak loh Mbak ya kan, itu masih nggak jauh dari kondisi rentan dia kan gitu. Nah kemudian akhirnya dari si pelaku ini ditetapkan sebagai tersangka persetubuhan anak di bawah umur. Jadi dia aborsinya pun itu juga nggak lepas dari kondisi dia jadi korban kehamilan tidak diinginkan lagi-lagi kayak gitu kan. Nah aku nggak sepakat ketika ini dipublishnya itu adalah free sex atau apa kayak gitu. Ini lebih ke otomatis begitu kayaknya. Otomatis begitu. Tapi yang harus lebih struktural atau akar persoalan yang penting dari sekedar free sex adalah bagaimana edukasi seksual ke anak tersebut Mbak kayak gitu. Dan termasuk itu yang berdampak juga kesehatan reproduksinya loh. Entah dia mengalami infeksi atau apa. Kedepannya itu malah lebih gitu. Nggak hanya sekedar free sex itu kan secara umum kan udah isu yang terlalu mainstream, tapi ayo kita cari akar persoalan anak kemudian bersikap seperti ini tuh apa sih? Itu yang lebih penting diedukasi ke masyarakat kan ketimbang free sex-nya itu sendiri kan gitu. Nah, ini yang sangat memprihatinkan dan pada proses hukumnya ternyata dikembangkan kasusnya dan anak ini cewek ini ditetapkan sebagai tersangka juga gitu. Dan itu kan kemudian ya apa ya istilahnya dia itu anak nggak tahu apa ya secara informasi nggak cukup informasi, terus bertindak demikian jadi korban jadi pelaku itu kan sangat multidimensi sekali ya Mbak betul. Iya PR-nya kok banyak kayaknya gitu banyak banget gitu tapi ya alhamdulillahnya kok kabupaten ramah anak gitu kan. Paling tidak itu dulu lah Mbak. Kabupaten sama anak, peduli anak gitu kan. Iya dan ini inovasi kabupaten terbaru ini Mbak, insya Allah terrealisasi sudah mau terrealisasi di tahun ini juga. Itu mau menginisiasi 150 desa ramah perempuan peduli anak. Ini Kabupaten Jombang gitu dan di 150 desa dari 300 sekian desa itu diinisiasi 150 desa itu harapannya ada perdes penyelenggaraan peraturan desa. Perdes penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak di desa gitu. Gitu. Iya, dikatakan kemajuan, tapi sebelum digagas program inovasi 150 desa ramah perempuan peduli anak ini, kami di WCC kan punya basis komunitas di desa-desa. Ada di Desa Keras di Jombang sini, terus kemudian ada di Desa Bendet juga kami pengorganisiran masyarakat di sana, ada di Desa Pelabuhan Mojowarno sama di Mojongapit dan itu kita sudah melakukan proses-proses advokasi kebijakan dan Desa Keras itu satu-satunya desa yang punya perdes Mbak. Perdes penyelenggaraan perempuan dan anak. Dan mungkin itu juga dan berjalan mana ya? Sudah pernah juga dia dapat dana desa untuk terkait penanganan karena di sana ada komunitas terlatih yang biasa melakukan pendampingan ketika terjadi kasus di wilayahnya. Nah, itu juga menjadi satu
satu capaian baik gitu, dan ini kemudian direplikasi mungkin sama kabupaten, harus ada 150 desa yang punya perdes. Nah itu kalau dikatakan kemajuan, tapi ya akhirnya menjadi PR-nya adalah semoga nggak hanya aturan yang nggak implementatif. Bikin aturan itu bisa dikatakan gampang aja kan Mbak, copying. Semoga nggak begitu. Semoga memang berangkat dari partisipasi masyarakat yang itu memang jadi kebutuhan desa kayak gitu, dan desa mau mengalokasikan dana untuk merespon persoalan perempuan dan anak di desa kayak gitu sih harapannya. Dia tidak terlepas dari peran desa juga akhirnya itu Mbak. Iya kayak gitu. Ngomongin ABH aja bisa kemana-mana ya. Enggak, tapi itu penting sih. Itu menjadi penting, dan mungkin ke depan kami mau menginisiasi untuk mengawal 150 desa itu. Gitu. Amin, mudah-mudahan. Siap. Kenapa? Ada yang respon. Oh ya? Oh. Ini ada yang respon. Oke. Dari media sosialnya Suara Tebu Ireng. Dari Lailatul Komariah, dia mengatakan bahwa selain faktornya gadget yang memang menjadi sumber pornografi bagi anak, ternyata juga dikarenakan dari konten-konten yang menunjukkan para idolanya yang juga banyak nikah muda. Kemudian itu menjadi konten yang viral begitu. Kampanye nikah muda itu ya. Dari Ibu Lailatul Komariah. Iya sih ya. Memang kan orang itu kalau yang ngomong public figure itu kan langsung terinternalisasi ya. Otomatis. Otomatis gitu kan. Memang kampanye nikah muda itu menurutku kurang bijak ya gitu kan. Artinya apa, menikah pun itu nggak mengejar dia harus muda gitu kan. Yang intinya kan kematangan emosi yang penting gitu kan. Itu yang menjadi penting. Tapi kan kalau untuk anak-anak kan nggak bisa mikir sampai segitu kayak Mbak Ana ya. Anak-anak remaja ini kan kalau sudah modelnya atau figurnya seperti itu, gitu, ingin ikut. Akhirnya mempengaruhi kondisi. Iya, nah konten kebutuhan untuk bisa menjawab persoalan anak. Kalau yang ditampilkan adalah konten-konten apa sih yang kurang edukasi. Kalau di televisi itu kan. Ya makanya apalagi media kan mendukung sekali untuk itu. Gitu. Iya, dan peran media itu luar biasa ya. Peran media itu luar biasa, termasuk pada pemberitaan itu ketika judulnya itu diskriminatif, orang akan terinternalisasi. Misalnya memberitakan kasus perceraian aja di Jombang gitu ya, hampir 3.000 per bulan ini yang bercerai di pengadilan agama. Itu pas media meliput dengan judul pertumbuhan angka janda di Kabupaten Jombang mengalami kenaikan gitu. Kenapa yang disorot jandanya gitu? Kenapa kok nggak duda kayak gitu kan? Ada stigma apa gitu kan pada janda kok jadi menarik gitu kan? Termasuk apa kayak gitu, memberitakan kasus-kasus anak itu masih dengan redaksional judul yang masih bias kayak gitu. Termasuk pada apa sih figur-figur yang menampakkan nikah muda. Mungkin kita tahu bahwa figur itu juga nggak lama kok langgengnya gitu kan. Nah akhirnya orang berpikir nikah itu kok komitmen yang mudah saja gitu ya. Kok gampang saja gitu ya. Nah saya tuh pernah bikin semacam pelatihan begitu. Ada cuplikan film Ketika Cinta Bertasbih zaman dulu itu kan ketika Anna Alfatunisa dipinang sama Furqon, dia bisa mengajukan syarat kepada calon suaminya, nanti kalau misalnya saya menikah denganmu, nonton, Bu. Iya kan sih, nonton kan dulu ya, zaman dulu kan, saya nggak mau dimadu kayak gitu kan, sampai Anna menyampaikan kitabnya itu begini loh, itu bisa jadi syarat perjanjian pranikah gitu. Kalau misalnya kamu punya orientasi beristri lebih dari satu, bukan aku orangnya gitu kan. Loh, berarti kamu menentang sunnah Rasul. Oh tidak, itu kan mungkin itu dialog yang edukatif. Nah kita rindu pada karya-karya seperti itu, Habibur Rahman kan gitu. Yang ditampilkan di televisi kan lebih banyak sosok-sosok yang cenderung pada role model yang kurang positif kayak gitu kan. Sehingga pilihan konten mungkin kalau saya lebih sering nonton YouTube ya daripada TV. Bahkan TV di rumah itu cuma buat bulu tangkis, buat bola aja gitu kan. Rindu pada tontonan-tontonan yang memang mengedukasi anak-anak sih itu kan. Iya benar banget, peran media itu penting itu. Dan yang terjadi juga
di pengadilan agama pun yang mengajukan cerai lebih banyak perempuan ya daripada laki-laki kayak gitu. Dan itu juga nggak lepas dari sebenarnya payung hukum kita itu, kenapa kok laki-laki itu memilih menggantung pasangan, lebih banyak begitu sih Mbak. Kebanyakan Gitu. laki-laki yang menggantung pasangan. Menggantung, dia nggak mau menceraikan istri itu secara di masyarakat di Kadang-kadang pemikirannya gini Mbak Ana, supaya kapok aja gitu. yang cowoknya, laki-laki ya? yang laki-laki. Di samping Kebanyakan itu gitu. juga mereka memang nggak berniat untuk menceraikan, karena kalau dari kompilasi hukum Islam sendiri, kalau cowok yang ajukan kan ada konsekuensi, dia harus Iya. ngasih nafkah dan lain-lain gitu kan. Dia selingkuh, istrinya yang ngajuin. Itu yang sering kali terjadi sih Iya, Mbak betul. gitu. Dia nggak ngasih uang nafkah, nggak dikasih belanja 2 tahun, bahkan itu juga pernah. Itu yang ngajukan juga istri. Nah artinya apa? Oh banyak tren KDRT loh di pengadilan agama itu, tapi yang disorot perempuan yang mengajukan cerai itu berarti perempuan yang dalam stigma yang negatif gitu yang terjadi. Padahal memang yang terjadi ya cowok ini nggak mau ngasih nafkah. Pernah suatu ketika WCC sering banget malah dampingi yang cowok ngajukan permohonan talak, sudah tengah-tengah sidang ada tuntutan nafkah sekian dari istri, habis itu nggak lanjut. Karena ada tuntutan itu. Ada tuntutan nafkah gitu kan. Ya karena itu jadi hak istri, nafkah idah, nafkah mut'ah itu kan menjadi hak istri dan Akhirnya diatur. mencabut. Akhirnya nggak lanjut kasus cerainya. Akhirnya apa yang terjadi? Menggantung. Kan? Menggantung akhirnya ya mau nggak mau karena nggak status menggantung itu, akhirnya istri mengajukan gugatan. Kayak gitu. Kalau sih istri yang mengajukan gugatan berarti sudah nggak ada kewajiban untuk ini ya? Iya, Untuk secara yang biasa terjadi begitu sih Mbak gitu. Jadi tidak teridentifikasi KDRT-nya itu apa. Paling-paling digiring pada persoalan percekcokan ataupun finansial gitu ya. Itu yang sering terjadi demikian sih gitu trennya gitu. Akhirnya yang disorot sama masyarakat bukan ketimpangan relasi antara suami dan istri, tidak, tapi yang disorot pertumbuhan angka janda kayak gitu-gitu kan. Apa ya, edukasinya nggak nyampe gitu. Aduh, Akar persoalannya nggak nyampe gitu. Iya. Mudah-mudahan kehadiran BCC bisa paling tidak meringankan beban. Iya. meminimkan Ya beban ini para perempuan. mungkin juga satu bentuk pendidikan kritis di masyarakat ya. Artinya apa? Program kerja dari pemerintah daerah itu capaiannya nggak nol kekerasan harusnya Mbak gitu. Tapi terfasilitasinya korban-korban yang berani mengadu gitu. Dan seringkali persepsi di masyarakat mengatakan bahwa ruang aman kabupaten ramah perempuan dan anak itu kalau misalnya angka kekerasannya itu sedikit gitu kan, bahkan nol kekerasan kan nggak mungkin. Ya kan, kalau misalnya nol kekerasan terus apa fungsi sosialisasi gitu kan. Kita katakan bahwa sosialisasi yang kita berikan itu berhasil itu dari apa? Dari banyaknya pengaduan kah? Dari meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengadu kan harusnya demikian. Kebalik ya mana? Justru kebalik. Gitu. Sebenarnya masyarakat itu paham nggak sih dia jadi korban kayak gitu, atau bahkan dia mengabaikan begitu saja, meletakkan begitu saja haknya kayak gitu. Itu yang mungkin satu mindset ketika kita menyikapi pentingnya upaya-upaya pencegahan gitu sih. Oke. Jadi terakhir untuk Mbak Ana ya, untuk langkah WCC ke depan Mbak Ana seperti apa? Langkah kami ke depan tentu saja yang jelas kami terus ingin bermitra dengan kawan-kawan jaringan termasuk Radio Suara Tebu Ireng ini gitu kan, untuk bisa menyebarluaskan persoalan perempuan dan anak yang itu nggak hanya share persoalan, tapi bagaimana kami bisa menyampaikan strategi kami untuk bisa mengawal akuntabilitas pemerintah daerah dalam mewujudkan Jombang yang memang benar-benar ramah anaknya itu bisa sampai menyentuh akar persoalan di masyarakat gitu, termasuk membuat
pendidikan kayak ini kan orang dengar itu kan terus ada kesadaran untuk misalnya ketika dia tahu di sekitarnya itu ada persoalan, dia bisa ngajak dia, rangkul dia, meyakinkan dia untuk bisa datang ke lembaga penyedia layanan baik itu yang difasilitasi oleh NGO maupun pemerintah daerah terkait. Begitu sih Mbak harapannya. Oke, Mbak Ana, mudah-mudahan sukses apa yang akan dilakukan ke depan gitu nggih. Dan ya, terima kasih Mbak. Tentu ini tidak hanya peran dari WSIS atau mungkin dari orang-orang yang berkepentingan, tapi juga masyarakat, khususnya keluarga. Peran keluarga ini penting ketika kita apalagi mempunyai anak-anak yang sudah memasuki usia remaja ya. Oke, baik, terima kasih sahabat santri untuk Anda yang sudah bergabung hari ini, mudah-mudahan bermanfaat apa yang sudah kita obrolkan hari ini ya. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.